Di kelemahanku, di kemenanganku, janji-Mu kuatkan langkahku. Di kesukaranku, di sukacitaku, Bapa Kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus, Kau jawaban hidupku. Mari bersama-sama datang kepada Yesus Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Ku datang padamu, oh, dengan syukurku di dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Bahkan di dalam kelemahan kami, Engkau besertakan. Di kelemahanku, di kemenanganku, janji-Mu kuatkan langkahku. Di kesukaranku, di sukacitaku, Bapa Kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus, Kau jawaban hidupku. Sungguh tiada yang mustahil, sungguh tiada yang sukar bagi kami yang berharap kepada-Mu, Yesus. Kami adalah milik-Mu, kami adalah milik kesayangan-Mu, Tuhan. Kami percaya dan kami berharap pada-Mu. Mari jemaat, kita mau mengangkat kedua tangan kita. Kita serukan dengan iman. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus, Kau jawaban hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Kau kekuatan kami. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus, Kau jawaban hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus, Kau jawaban hidupku. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Pendeta Momon. Shalom, shalom, shalom.
Pembacaan kita pada saat hari ini adalah dari Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum lanjut kita merenungkan sabda firman Tuhan ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk pekan yang ketiga dalam rumah Tuhan, di dalam rumah kami masing-masing beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memberkati pada saat ini dengan anugerah Tuhan, dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan hari ini bahwa Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, dan orang Samaria atau perempuan Samaria ini juga bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus Kristus mengenai tempat dan waktu dan juga domisili untuk ibadah. Kira-kira yang tepat di mana? Ada yang mengatakan di Samaria, ada yang mengatakan di Yerusalem. Percakapan Tuhan Yesus dengan orang Samaria ini, mari kita simak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks kita dalam kondisi sekarang ini, yaitu dalam kondisi kita social distancing ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berarti ibadah tidak lagi berkerumunan banyak orang, tidak lagi beribadah di tempat yang banyak orang, tetapi kita beribadah di tempat rumah kita masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, kadang-kadang kita memiliki tradisi yang memang betul-betul sudah menjadi tradisi. Kalau beribadah itu harus memiliki gedung. Yang kedua, kalau kita beribadah itu harus memiliki musik. Yang ketiga, kalau kita beribadah itu harus ada pemimpin pujian, harus ada pendeta, dan yang diperlukan oleh banyak orang. Itu konteks kita biasanya dalam kondisi-kondisi yang sangat normal. Tetapi sekarang ini kondisi yang sangat kurang normal, tapi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam situasi tertentu menyembah Allah. Yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan tidak tergantung kepada tempat. Kalau kita beribadah dalam kondisi seperti sekarang ini, juga tidak tergantung kepada kota atau di mana kita bertempat tinggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga Tuhan Yesus mengingatkan yang ketiga, tidak tergantung kepada gedung pada saat ini kondisinya seperti ini. Tetapi Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria itu, mengingatkan kepada kita bahwa ibadah dalam kondisi sekarang ini adalah ibadah benar-benar ibadah di mana kita bertemu dengan Tuhan, di mana kita bertemu dengan keluarga. Berarti kita berdoa, beribadah di rumah kita masing-masing, tatap muka dengan anak kita, dengan istri, dengan oma kita, dengan opa kita, dengan cucu kita, di dalam rumah kita masing-masing, menyembah kepada Tuhan, mengagungkan kepada Tuhan. Maka daripada itu, penyembahan kita pada saat ini yang kondisinya seperti ini adalah penyembahan berpusat bukan hanya kepada gedung, berpusat bukan kepada kota, berpusat bukan kepada
seorang hamba Tuhan berpusat bukan hanya berpusat kepada musik yang indah, tetapi hari ini kita berpusat penyembahan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Allah itu roh, maka kita juga menyembahnya harus menyembah di dalam roh. Maka saudara diberkati hari ini, dimanapun saudara mengklik channel YouTube saya, Pendeta Momon, lewat HP, saudara lewat laptop, maka engkau diberkati. Biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini, firman Tuhan yang sangat minim ini, tapi berkatnya banyak bagi kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami berdoa untuk firman-Mu, bahwa kami percaya bahwa Engkau adalah roh, dan roh itu memandang kebenaran kepada kami. Dan biarlah pada saat kami menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, untuk jemaat-Mu yang menelaah firman Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, maka berkatilah dengan berkat-Mu saat ini. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk ya Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami, Indonesia, dalam mencegah virus COVID-19. Berkati bangsa dan negara ini, berkati para pemimpin bangsa ini, berkati juga ya Tuhan para medis, orang-orang yang sudah dikatakan sembuh, kami mengucap syukur. Orang-orang yang belum dikatakan sembuh, biarlah dia dikarantina, menyadari, bahkan juga mawas diri, bahkan mengisolasi diri dengan anugerah Tuhan. Maka berikan ketenangan, kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan juga untuk perekonomian bangsa dan negara kami, perekonomian keluarga-keluarga kami. Maka kami mohon berkati dengan berkat Allah, dengan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mohonkan doa kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur dalam minggu ini. Pada saat ini, kita bisa beribadah di HP kita, beribadah di laptop kita. Itu semua kemurahan daripada Tuhan. Jangan cemas, jangan takut. Allah dimanapun hadir di mana-mana. Termasuk saat ini saya siaran di mobil dengan anugerah Tuhan, dengan kasih Tuhan. Maka diberkatilah engkau dengan berkat Tuhan. Terima berkat Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah damai sejahtera, berkat yang daripada Bapa di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus menjadi milikmu saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin.